Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur atas nikmat yang Tuhan limpahkan sehingga kita dapat belajar dalam keadaan sehat pada hari ini. Anak-anak Indonesia yang hebat, hari ini Ibu akan menyampaikan materi yang berjudul Upaya Mempertahankan Kemerdekaan Indonesia melalui Diplomasi dengan Perjanjian Renville. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945, kemerdekaan tidak langsung dirasakan oleh rakyat Indonesia. Belanda masih berusaha untuk menjajah kembali Indonesia setelah Jepang kalah dalam Perang Dunia Kedua. Segala upaya dilakukan oleh Indonesia melalui diplomasi internasional dalam mempertahankan kemerdekaannya. Salah satunya melalui Perjanjian Renville. Perjanjian Renville terjadi pada tanggal 17 Januari 1948. Perjanjian ini dilakukan di atas kapal perang Amerika USS Renville. Sebelum Perjanjian Renville, sudah dilakukan Perjanjian Linggarjati yang menyepakati wilayah de facto Republik Indonesia Serikat (RIS). Namun, Perjanjian Linggarjati tidak menyelesaikan konflik Indonesia dengan Belanda. Terbukti dengan terjadinya agresi militer Belanda pertama tahun 1947. Pada tanggal 5 Agustus 1947, Belanda dan Indonesia kembali mengumumkan akan melakukan gencatan senjata, sehingga membuat Dewan Keamanan PBB mengambil langkah penyelesaian. Dewan Keamanan PBB kemudian membentuk Komisi Tiga Negara atau KTN yang terdiri atas Australia, Belgia, dan Amerika Serikat yang bertugas menyelesaikan sengketa antara Belanda dan Indonesia. KTN juga berusaha mendekatkan kedua belah pihak yaitu Belanda dan Indonesia untuk menuntaskan segala persoalan militer serta politik. Di samping itu, KTN turut berperan dalam mempertemukan kembali antara Belanda dan Indonesia dalam perundingan yang berlangsung di atas kapal perang USS Renville. Tokoh dalam Perjanjian Renville. Delegasi Indonesia diwakili oleh Amir Syarifuddin sebagai ketua, Ali Sastro Amijoyo, Haji Agus Salim, Dr. J. Leimena, Dr. Kotiklen, dan Nasrun. Delegasi Belanda diwakili oleh Raden Abdul Qadir Wijoyo Atmojo sebagai ketua, HAI van Vredenburg, Dr. P.J. Koets, dan Dr. Somokil. PBB sebagai mediator diwakili oleh Frank Graham sebagai ketua, Paul van Zieland, dan Richard Kirby. Hasil Perjanjian Renville yaitu pembentukan Republik Indonesia Serikat (RIS) dengan segera,
Republik Indonesia merupakan bagian dari RIS, Belanda tetap menguasai seluruh Indonesia sebelum RIS terbentuk. Wilayah Republik Indonesia yang diakui Belanda hanya Yogyakarta, Jawa Tengah, dan Sumatera. Wilayah kekuasaan Indonesia dengan Belanda dipisahkan oleh garis demarkasi yang disebut garis Van Mook. TNI harus ditarik mundur dari Jawa Barat dan Jawa Timur atau wilayah-wilayah kekuasaan Belanda. Akan dibentuk Uni Indonesia Belanda dengan kepalanya Ratu Belanda. Akan diadakan referendum atau pemungutan suara untuk menentukan nasib wilayah dalam RIS. Akan diadakan pemilihan umum untuk membentuk Dewan Konstituante RIS. Dampak Perjanjian Renville bagi Indonesia membuat wilayah Indonesia semakin sedikit. Belanda menguasai wilayah-wilayah penghasil pangan dan sumber daya alam. Wilayah Indonesia terisolir di dalam wilayah yang dikuasai Belanda. Belanda mengembargo masuknya pangan, sandang, dan senjata ke wilayah Indonesia. Indonesia mengalami blokade ekonomi yang diterapkan oleh Belanda. Kondisi politik Indonesia juga bertambah kacau setelah Perjanjian Renville, sehingga menimbulkan pemberontakan-pemberontakan di berbagai wilayah, seperti pemberontakan PKI Madiun dan pemberontakan DITII di 5 wilayah Indonesia. Sebagai bentuk penolakan atas keputusan itu, sejumlah partai menarik dukungan terhadap pemerintah. Perdana Menteri Amir Syarifuddin mundur dari jabatannya pada tanggal 23 Januari 1948. Demikian pembahasan materi kali ini. Sampai jumpa lagi anak-anak hebat yang soleh dan soleha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.